Rahim, ana ulangi kemarin pembahasan tentang masalah isim, ya, huruf dan fiil, isim, fiil dan huruf. Bismillah, perhatikan di situ huruf, isim, ya, yang kita akan bahas di sini yaitu adalah isim. Isim ini yang kita akan bahas, ya, dan fiil. Karena ini sangat dasar sekali, maka ana mencoba memberikan sesuatu yang mudah-mudahan betul-betul sangat mudah buat antum semua. Isim, ingat ya, yang pertama kita masuk jenis-jenis isim, karena jenis-jenis isim itu banyak, ya. Demikian juga fi'il, itu juga memiliki jenis-jenis. Kalau kemarin kita memahami tentang ciri-cirinya saja, sekarang jenisnya. Banyak jenisnya isim itu. Sekarang pertama, isim dilihat dari jenisnya, ya. Isim itu memiliki jenis. Satu, mudzakkar. Ini ya bahasa Arabnya mudzakkarun. Kita tandahkan dia sebagai laki-laki. Baik. Yang kedua adalah muannats. Ya, bahasa Arabnya adalah muannatsun. Ini menunjukkan dia sebagai wanita. Ini jenisnya. Jadi kata itu pun juga ada jenisnya, ada laki-laki, ada perempuan dihukumi. Supaya nanti tidak salah ketika memberikan kata bantu atau misalnya kata sambung nanti, agar kita tidak salah, ya. Jangan sampai kita membahas masalah wanita kita kasih kata sambungnya untuk laki-laki. Nanti orang-orang ketawa nanti. Baik. Selanjutnya mudzakkar, kemarin Anda jelaskan mudzakkar terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Hakiki maksudnya apa? Hakikatnya dia sebagai lelaki. Mudzakkar yang memiliki zakar, ya. Memiliki zakar, baik itu manusia ataupun binatang. Contohnya adalah apa? Situ Muhammadun, ya. Muhammadun. Yang kedua adalah hisanun, misalnya kuda. Contohnya, ya. Kalau majazi baitun atau masjidun. Masjidun atau baitun, rumah atau masjid, itu adalah dihukumi dia sebagai laki-laki, ya. Laki-laki ini maksudnya apa? Dikiaskan dia sebagai laki-laki. Dikiaskan dia sebagai laki-laki. Paham di sini? Ini insyaallah Allah sudah mengulang saja pembahasan yang kemarin. Ini ya, bahwasanya mudzakkar itu, laki-laki itu dalam kata itu terbagi dua. Ada yang hakiki, yang betul-betul dia mudzakkar. Contohnya nama seseorang manusia. Muhammad, Ali misalnya, atau misalnya Zaidun, kemudian Abbasun, ya, atau nama-nama yang lain, ya, semua yang namanya nama laki-laki. Yang kedua nama binatang, ya. Nah, binatang kita hukum dia sebagai mudzakkar. Baik. Selanjutnya adalah majaz. Majaz itu adalah yang dimana majaz tersebut yang dimana kata tersebut kita kiaskan dia sebagai lelaki, ya, yang dimana juga ini asal, karena kita ketahui bahwasanya asal itu adalah laki-laki. Wanita tercipta dari mana? Dari tulang rusuk laki-laki, ya kan? Maka muannas nanti itu, muannas yang kedua di sini nanti pun juga begitu, bahwasanya asalnya itu mudzakkar, adapun muannas kita bisa mengetahuinya dari mana, ciri-ciri nanti akan disebutkan. Baik, yang kedua muannas. Muannas itu adalah perempuan. Perempuan juga terbagi dua, ada hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi. Yang pertama yaitu adalah Aisyah, ya, contohnya Aisyah tuh, atau Hindun, atau kita mengatakan Zainabu, itu semua nama perempuan. Atau kita sebutkan yang majaz, yang dikiaskan atau kita sandarkan kepada wanita. Contohnya sayyaratun, saburatun. Itu ya. Dia, meskipun dia mobil atau papan tulis ini, kita hukum dia sebagai wanita. Kenapa? Karena ada ciri-cirinya yang menunjukkan dia sebagai wanita. Apa ciri-cirinya? Baik, sekarang perhatikan ciri-ciri muannats. Di sini ada 5 yang ana sebutkan. Sebenarnya banyak, ya, tapi ana sebutkan dulu 5 ini. Nanti pada saatnya kita akan menemukan lebih banyak lagi, ya. Intinya ini saja yang lebih mudah untuk dimengerti dan juga lebih mudah untuk dipahami. Intinya ana memberikan suatu istilah saja, bahwasanya dalam isim, dalam hal jenisnya itu ada mudzakkar, ada muannats. Contohnya apa? Itu udah yang ana sampaikan tadi. Itu cukup seperti itu. Kita hanya mengetahui istilah-istilah. Oh, ada mudzakkar, ada muannats.
Dalam isim itu ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar sudah semua laki-laki. Adapun yang perempuan nanti ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, nama seorang wanita. Ya, namanya wanita pasti perempuan. Enggak ada yang laki-laki kita katakan dia sebagai wanita. Meskipun dia sebagai seorang yang memiliki sifat kewanitaan, contohnya bencong misalnya, tapi dia hukumi dia sebagai laki-laki, ya, karena memiliki dzakar. Ya, bukan wanita. Selanjutnya adalah, jadi semua wanita itu dihukumi sebagai dia wanita. Ya, semua wanita itu adalah nama wanita itu dihukumi sebagai perempuan. Yang selanjutnya yang kedua adalah semua kata yang diakhiri dengan ta. Ini perhatikan, ini namanya ta marbutah. Apa ta marbutah? Asalnya adalah seperti ini. Asalnya ta, dia ini ta, ya. Ta, ya kan? Ini namanya ta. Ini namanya ta. Tapi ini namanya marbut, yaitu adalah ta yang tertutup. Ta yang tertutup. Nah, ini ta yang tertutup dia. Tadi dia terbuka, kemudian dia tertutup begini. Namanya ta marbutah. Ta marbuto, ta yang ditutup. Paham di sini ya? Ta yang tertutup itu namanya ta marbuto. Semua kata yang diakhiri dengan ta marbuto maka dihukumi dia sebagai apa? Dihukumi sebagai muannas. Contohnya pada majazi di sini, ya. Aisyah itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Aisyah pertama nama perempuan, yang kedua ada ta marbutonya, ya kan? Sayyaratun, apa ciri-cirinya di muannas? Nah, kita sekarang menggunakan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Contohnya ya. Sayyaratun isim atau fi'il? Isim. Mana ciri-cirinya? Tanwin, gitu ya. Kita tanya lagi, ini muzakkar atau muannas? Muannas. Mana ciri-cirinya? Ada ta marbutah. Nah, ini. Kemudian juga saburatun. Demikian pula juga saburatun. Semua yang kita dapati ummatun, kemudian semua yang yang memiliki ta marbutah di akhirnya, kita hukumi dia sebagai wanita. Baik, jadi nanti ada kata-kata sambung. Kata-kata sambung tersebut nanti digunakan untuk laki-laki, ada satu untuk digunakan untuk perempuan. Baik, yang selanjutnya adalah amalan khusus. Ya, amalan khusus wanita. Maksudnya apa? Amalan tersebut hanya dilakukan oleh wanita, tidak ada yang dilakukan oleh pria. Apa itu? Contohnya adalah ini. Hamilun. Hamil ini tidak ada lagi yang hamil, ya kan? Amalan ini hanya yang dilakukan oleh siapa? Wanita. Hamilun, tanwin di sini. Meskipun dia tidak ada ta marbutonya, ya, tapi karena hamil ini adalah, ya, hamil di sini adalah orang yang hamil, wanita yang hamil. Maka apa? Tidak ada hamil yang laki-laki, maka pasti dihukumi dia sebagai perempuan. Yang kedua, murdi'un. Ya, apa yang murdi'? Menyusui. Nah, tidak ada laki-laki yang menyusui. Yang menyusui itu adalah perempuan. Ini adalah amalan khusus hanya untuk wanita. Nah, meskipun tidak ada ciri-cirinya ta marbuto seperti tadi ini, maka tetap dihukumi dia sebagai wanita karena ini sifatnya atau amalannya khusus kepada wanita. Ini contohnya. Selanjutnya adalah anggota badan yang sama. Nah, anggota badan yang sama. Anggota badan yang sama dalam badan kita. Apa yang sama badan kita? Contohnya, pertama adalah apa? Yadun. Ini, tangan. Ya, yadun. Yadun itu tangan. Kedua tangan kita, kiri dan kanan. Ya kan? Yang kedua adalah rijlun, kaki. Kaki ini adalah dua, kiri dan kanan. Yang ketiga adalah ainun, mata. Mata pun juga dihukumi sebagai apa? Sebagai wanita. Ya. Kenapa? Karena dia anggota badan yang sama. Ya. Ada kiri dan kanan. Yang ketiga, empat adalah udhunun. Contohnya adalah udhunun. Ini anggota badan yang sama. Maka dihukumi dia semuanya ini adalah sebagai wanita. Nah, maka kita menghukumi ketika menyambung suatu kata nanti, membuat suatu kalimat pada saatnya nanti, maka kita akan